Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang indah, kitab Sahih Al-Bukhari, karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada sebuah bab, yaitu bab ke-16 dari Kitabul Iman, Al-Haya'u Minal Iman. Kita pernah membahas tentang Al-Haya'u syu'batun minal iman, yaitu rasa malu adalah amalan hati. Rasa malu letaknya ada dalam hati. Dan rasa malu ini termasuk dari iman, karena iman mencakup amalan hati. Iman mencakup apa yang diperbuat oleh hati. Dan hadis yang akan kita bahas yaitu hadis yang ke-24 dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya beliau, pada suatu hari ada seorang laki-laki, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melewati seorang laki-laki yang dia, yaitu laki-laki tersebut, menasihati saudaranya tentang rasa malu. Dalam suatu riwayat, lelaki Ansar ini menasihati dengan mengatakan, innaka la tastahi, yani qad adarra bika, kamu itu sangat pemalu. Sifat malumu ini akan memudaratkan kamu. Dia mengatakan sifat malu ini akan memudaratkan kamu. Nabi Muhammad SAW ketika mendengar hal tersebut, beliau mengatakan, biarkan dia memiliki rasa malu, karena rasa malu termasuk dari iman. Yaitu apabila seseorang memiliki rasa malu, sebagaimana definisi dari sifat malu itu sendiri adalah sebuah sifat yang menjadikan orang meninggalkan keburukan dan menjauhi dari mengurangi hak orang yang memiliki hak. Apabila seseorang memiliki rasa malu, hal itu akan menahan dirinya dari melakukan berbagai macam keburukan. Apabila seseorang memiliki rasa malu, dia akan tidak enak apabila kurang sempurna dalam memenuhi hak orang lain, kurang baik dalam memenuhi hak orang-orang sekitarnya yang memiliki hak. Sehingga sifat malu pada asalnya tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Memang terkadang sifat yang terlalu malu bisa jadi tidak terpuji. Segala sesuatu kalau terlalu banyak akan menyebabkan ghulu atau berlebih-lebihan. Sehingga terkadang memiliki rasa malu bisa salah penempatannya, yaitu malu pada perbuatan-perbuatan baik, malu melakukan perbuatan-perbuatan baik, malu mengambil hak, malu menuntut hak. Seseorang dibenarkan menuntut hak selama dia menuntutnya dengan baik, selama dia mengambilnya dengan baik. Dan perkataan orang Ansar, yakni ketika menasihati,
qad adarra bika, rasa malu ini sungguh akan membahayakan kamu. Memang salah satu kelemahan orang yang pemalu, sangat pemalu, dia akan mudah untuk dimanfaatkan orang lain. Akan tetapi itu lebih baik daripada seorang tidak memiliki rasa malu. Maksud dari Nabi Muhammad SAW, hendaknya rasa malu tetap ada dan harus dimiliki seseorang. Apabila ada kesalahan dalam peletakannya, maka kita ajari, kita arahkan kembali tentang rasa malu yang benar seperti apa. Seseorang tidak punya rasa malu, maka tidak bisa diharapkan kebaikan darinya. Rasa malu ini sudah ada sejak manusia yang pertama. Di antara hal atau hadis yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Rasulullah SAW, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Yang masih senantiasa ada dari hadis, yakni sejak kenabian yang pertama, hadis dari Nabi Adam yang selalu ada, yang selalu diingat oleh manusia sampai sekarang, yaitu sebuah hadis, apabila kamu tidak malu, maka kerjakanlah atau maka lakukanlah apapun yang kamu inginkan. Karena apabila seorang tidak memiliki rasa malu, dia tidak seperti manusia, dia akan seperti binatang. Dia akan mudah melakukan keburukan. Dia akan mudah mengambil hak orang lain. Sehingga rasa malu ini sangat penting untuk dijaga. Di antara faedah hadis ini adalah al-haya'u, hayatul qalbi. Rasa malu adalah kehidupan bagi hati. Apabila seseorang mati hatinya, dia akan melakukan kemaksiatan terang-terangan. Dia tidak akan malu melakukan keburukan di hadapan orang lain. Tidak akan malu mengajak teman-temannya, tidak akan malu mengajak orang lain untuk melakukan keburukan. Itulah dampak hilangnya rasa malu. Dan faedah yang kedua adalah al-haya'u yamna'u minal qabih, yaitu rasa malu mencegah seseorang melakukan keburukan. Dan hal ini sangat terlihat di antara manusia. Ketika mereka tidak punya rasa malu, mereka melakukan apapun yang dia inginkan. Keburukan manapun dia berani untuk melakukannya, bahkan melakukannya di hadapan orang yang lain. Rasa malu adalah sesuatu yang dikikis atau yang berusaha dikikis oleh musuh-musuh Islam. Dari cara berpakaian, dari penampilan yang buruk, dari situlah manusia akan terbiasa. Pelan, perlahan dan perlahan akan kehilangan rasa malu. Terutama ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan, menjaga kerapian. Maka apabila seseorang meremehkannya, dia akan kehilangan rasa malunya. Akan rusak fitrahnya. Dia merasa tidak perlu untuk menjaga hal-hal tersebut. Dia merasa bebas melakukan apapun. Maka hendaknya kita selalu menjaga rasa malu tersebut. Jangan sampai kita terbiasa untuk meninggalkannya atau mengikuti perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kehilangan atau kita kehilangan rasa malu. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil yaitu laisa kullu haya'in mahmudun. Tidak setiap rasa malu adalah sesuatu yang terpuji.
Para ulama mengatakan la yanalul ilm mustakbir wala mustahyin. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang sombong dan orang yang malu. Maka seseorang hendaknya menempatkan rasa malu itu pada tempatnya, dan jangan sampai sifat malunya yang dominan menjadikan dia malu untuk melakukan kebaikan. Malu memang pada dasarnya adalah sifat kita tidak enakan terhadap orang lain. Tapi tidak semua rasa tidak enak ini adalah malu yang terpuji. Kemudian mungkin di antara kita ada yang menanyakan, apakah malu kepada manusia adalah riya? Maka kita jawab, apabila dia menginginkan pujian dari sifat malu itu, maka iya, itu termasuk riya. Apabila dari rasa malu itu menimbulkan ketaatan dan menjadikan dia menjauh dari perbuatan yang buruk, maka itulah malu yang terpuji. Pada asalnya malu adalah takut dicela manusia, dan hal itu tidak mengapa, tapi perlu dilatih untuk sesuai rasa malu itu dengan syariat, sesuai rasa malu itu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga yang dominan dari rasa malu itu adalah mencari keridhaan Allah. Sehingga suatu saat nanti apabila manusia mencela kita pada sesuatu yang sebenarnya itu disyariatkan oleh Allah, maka kita tidak akan peduli, karena inti dari rasa malu kita adalah keimanan kepada Allah dan juga keimanan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan mohon maaf atas kekurangan yang banyak. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.